Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu suara pembapaan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik 19 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Peristiwa tragis yang ditulis dalam 2 Tawarik 18 telah merenggut nyawa Raja Israel Ahab, namun juga meluputkan Raja Yehuda Yosafat. Telah menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi Yosafat. Bagaimana tidak? Sebab sejak saat itu, Yosafat tahu dan sadar bahwa Tuhan itu berdaulat dan belajar mendengarkan dan membedakan suara kenabian Tuhan telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian setelah peristiwa tersebut berlalu, datanglah suara pembapaan melalui teguran Nabi Yehu kepada Yosafat demikian. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Ada atau tidak adanya pembapaan pada manusia itu dapat dilihat lewat kerelaan hati kita. Apabila suara teguran, suara nasihat pembapaan itu rela diterima atau tidak diterima. Yosafat adalah raja yang takut Tuhan. Yosafat hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Namun, apabila manusia gagal atau tidak dengan rela hati hidup di bawah naungan pembapaan yang akan memberinya nasihat, teguran, arahan, maka justru hal ini adalah satu malapetaka baginya. Coba lihat dan perhatikan sekali lagi teguran Nabi Yehu kepada Yosafat. "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Perkataan Yehu itu ditujukan kepada Yosafat berkenaan dengan pergaulannya dengan Ahab, seorang yang tidak mengenal takut akan Tuhan dan yang sekedar menjadikan Tuhan sebagai pelengkap saja untuk melegitimasikan kemauannya sendiri. Yosafat karena berbesanan dengan Ahab, maka dia mulai menjalin persahabatan dengan Raja Ahab, dan itulah yang menjadi teguran Yehu kepada Yosafat. Namun teguran Yehu tersebut hanya akan bermanfaat baginya apabila dia dengan sadar dan rela menerima suara pembapaan tersebut dengan hati yang tulus dan terbuka. Sayangnya, suara pembapaan itu tidak terlalu digubris oleh Yosafat. Lama setelah itu, dalam 2 Tawarik 20 ayat 35 sampai dengan yang ke-37 menceritakan pekerjaan Yosafat selanjutnya. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel, yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis.
Kenapa manusia yang takut Tuhan, yang menjauhkan bukit-bukit penyembahan berhala, yang selalu mencari Tuhan, bisa tergelincir sedemikian rupa? Kenapa Yosafat mengulangi kembali kesalahan yang dia perbuat dahulu dengan bersahabat dengan orang fasik seperti Ahab? Dan setelah diperingati oleh Yehu, nabi Tuhan tersebut, Yosafat kembali menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama dengan orang fasik seperti Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Bagaimana mungkin manusia yang takut Tuhan bisa begitu bebalnya dan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang pernah ditegurkan kepadanya? Jawabannya sederhana, karena Yosafat hidup dengan independen tanpa roh pembapaan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, berikan aku hati yang rela dan lembut, supaya aku selalu siap untuk menerima pembapaan yang Engkau kerjakan di dalam hidupku. Amin. Jesus loves you, and so do I.